Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, karena anak-anak ibu semuanya sedang dalam kondisi sehat. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Enggak, Bu. Tidak ada yang tidak hadir, berarti anak ibu hadir semua hari ini ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan membaca doa sebelum kita memulai pelajaran. Sekarang ibu tunjuk Robiatul Ayo dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, terima kasih ya Robiatul karena telah memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kali ini. Sebelumnya, ibu ingin tanya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Enggak, Bu. Tidak tahu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sujud sahwi. Sebelumnya anak-anak ibu pernah mendengar sujud sahwi? Belum? Belum. Oke. Nah, sebelum itu ibu tanya, anak-anak ibu pernah tidak lupa ketika sedang dalam melakukan sholat? Ada yang pernah lupa ketika sholat? Ada. Nah, ketika anak-anak ibu lupa dalam sholat, nah apa yang anak-anak ibu lakukan? Melanjutkan sholatnya. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya anak-anak ibu mampu memahami pengertian dari sujud sahwi. Dan juga tujuan yang kedua adalah anak-anak ibu dapat mengetahui dalil mengenai sujud sahwi, sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, mendeskripsikan cara melakukan sujud sahwi, menjelaskan hikmah-hikmah dilakukan dari adanya sujud sahwi, serta yang tujuan pembelajaran yang terakhir adalah supaya anak-anak ibu dapat mendemonstrasikan tata cara melakukan sujud sahwi. Nah, sekarang ibu minta supaya anak-anak ibu memperhatikan video yang ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Nah, nanti dari video ini jika perlu dicatat hal-hal penting mengenai video yang ibu tampilkan, seperti pengertian sujud sahwi, sebab-sebabnya, dan tata cara melakukannya ya. Dicatat ya nak ya, yang penting ya. Iya, Bu. Nah, selamat menonton, selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi yang pertama. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Kemudian, kapan waktu pelaksanaan sujud sahwi? Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada duhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi. Sebab yang keempat,
memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah ketika ruku. Dan sebab yang kelima, jika seseorang ragu jumlah rakaat, apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rakaat lagi, dan sujud sahwi sebelum salam. Anak-anak hebat, tata cara sujud sahwi ada 2. 1. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila A. Lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. B. Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musolli tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Tata cara sujud sahwi yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam apabila A. Terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. B. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Dan C. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Anak-anak hebat, di dalam sujud sahwi mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. 2. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo anak-anak ibu, siapa yang mau menjadi relawan untuk tampil mempraktekkan skenario mengenai sujud sahwi? Ayo. Saya mau. Kita beri berani sekali Rina. Mau pandai kali dulu. Kamu? Nah, di sini Zuhrina akan memperagakan skenario dan ibu yang akan membacakan skenarionya. Ibu bacakan ya, anak-anak yang lain tolong diperhatikan ya. Zuhrina sedang melaksanakan sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib berapa rakaat, Nak?
rakaat nak? 3 rakaat. Nah, dia akan mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Berarti tidak perlu menambah jumlah rakaat lagi. Tetapi apa yang harus dilakukan di akhir sholatnya? Lakukan sujud syahwi. Nah, sujud sahwinya sesudah atau sebelum salam? Sesudah. Sebelum, berarti setelah zuhrina tasyahudul akhir, sebelum mengucapkan salam ia pun melakukan sujud sahwi. Sebanyak berapa kali? 2. Ya, lalu zuhrina melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Nah, apa bacaannya nak? Yuk dibaca sama-sama. Baik, lalu setelah itu baru kemudian zuhrina mengucap salam. Nah, kemudian ada kondisi lagi. Zuhrina akan memperagakan satu kondisi lagi. Nah, pada kali ini zuhrina sama-sama melakukan sholat maghrib. Lalu ketika di dalam sholatnya zuhrina kembali mengalami keraguan. Apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Nah, di tengah keraguannya zuhrina lebih yakin bahwa ini masih rakaat kedua. Karena zuhrina masih memiliki keyakinan bahwa ini rakaat kedua, maka zuhrina harus menambah 1 rakaat lagi. iya, lalu zuhrina pun menambah 1 rakaat lagi. Perlu sujud sahwi tidak? Perlu. Apabila dalam kondisi seperti ini, sujud sahwinya dilakukan sesudah atau sebelum salam? Sesudah. Nah, berarti sujud sahwinya dilaksanakan sesudah salam, sesudah tasyahud akhir. Kemudian zuhrina mengucap salam, baru melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Ayo bacaannya apa tadi nak? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sebanyak 2 kali sujud sahwi. Tetapi perlu diingat, tidak boleh melakukan apapun atau mengatakan apapun jeda di antara salam dan sujud sahwi. Berarti selesai salam langsung sujud sahwi, kemudian baru mengucap salam kembali. Baik, kita beri aplaus kepada zuhrina yang telah menerangkan tentang sujud sahwi untuk kita semua. Terima kasih zuhrina, silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, karena anak-anak itu semua sudah mempelajari tentang sujud sahwi, ada yang mau ditanya nak tentang pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Berarti semua anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah, karena anak ibu sudah paham semuanya. Ibu ingin mengajak anak-anak ibu untuk melakukan permainan supaya anak ibu tetap fokus. Masih fokus semuanya? Masih, Bu. Nah, permainannya adalah apabila nama permainannya ikuti apa yang ibu katakan, jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Jadi anak-anak ibu apabila ibu katakan pegang hidung, semuanya pegang hidung meskipun tangan ibu memegang telinga. Jika ibu katakan pegang telinga, anak-anak ibu semua pegang telinga meskipun yang ibu pegang adalah mulut. Udah paham nak? Baik, kita mulai permainannya ya. 1, 2, 3, pegang telinga. Ada yang salah anak ibu? Tidak semuanya betul ya. Baik, sekarang pegang mulut. Ada yang salah tangannya? Temennya ada yang salah nak? Tidak, betul semua. Sekarang pegang mata. Semuanya pegang mata. Berarti betul semuanya ya. Baik, kita semuanya. Anak-anak itu luar biasa. Baik, masih semangat semuanya ya. Bagi anak-anak itu masih semangat dan masih konsentrasi. Alhamdulillah. Baiklah, karena sudah berakhir pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa anak-anak ibu dikerjakan tugasnya di latihan di halaman terakhir mengenai sujud sahwi. Dan jangan lupa dipelajari juga untuk
untuk materi pertemuan kita selanjutnya.